sesuatu yang lebih bahaya. Saya lihat, saya pegang, gitu lagi dia. Tolong yang udah pernah di gunung ketemu setan langsung disenggol apa tiba-tiba jumpa lagi gitu tiba-tiba ya. Dituntun setan, tolong ya DM saya pengen tahu ujungnya dibuang. Tangan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast lagi pasti menginspirasi. Hari ini aku berada di salah satu tempat ngopi di Kecamatan Sukun, Kota Malang, namanya Intuisi Kopi. Jadi kalian kalau mau ngopi di sini, suasananya tenang, adem, juga sepi. Jadi kalian harus coba kapan-kapan tuh datang ke Intuisi Kopi. Nah, kali ini aku lagi kedatangan tamu spesial. Siapa itu? Dia adalah seorang guide gunung, selebgram, apalagi ya. Pokoknya dia konten-kontennya tuh menarik banget, quotes-quotesnya tuh ngena banget. Astagfirullahaladzim. Dari mana? Capek mbak. Belum kusuruh masuk. Capek. Nggak ada ini nggak kipas atau bantuan tolong. Dari mana mas? Habis nyari kodok. Dari naik gunung baru turun? Enggak. Dari habis nyari kodok di sawah sebelah. Kerja sampingan? Iya. Astaga. Set job. Kasih plus dong buat tamu kita malam ini dong. Dari perawakannya ya teman-teman. Kalau orang Jawa bilang nggak dayani. Tapi dia adalah seorang pemandu gunung terkenal sejagat seantero negeri. Maaf mbak, mau tanya boleh nggak? Iya boleh. Nggak dayani itu apa ya mbak? Nggak semua orang kan tahu. Oh iya, bukan orang biar Jawa. Jelas iya. Kan bukan semua penonton kita orang Jawa. Oke. Nggak meyakinkan. Oh nggak meyakinkan. Berarti besok aku kalau ketemu cewek, kata-katamu nggak dayani. Oke. Minum dulu boleh? Boleh. Saya bawa minum sendiri sambil mbak. Saking capeknya. Tuh, tadi udah di bekas orang. Ini podcast gak modal. Nggak apa-apa mbak. Kan nggak semua orang langsung gitu ya, enggak. Harus dari tahap kita harus. Karena kita tidak mempunyai privilege intinya. Kenalan dulu. Nama Ruli Ardiansyah. Asli? Nama asli. Oke. Kenapa dipanggil Mbah? Mbah. Sebelumnya bukan Mbah. Mbah Kipli. Kipli dulu. Terus? Sebelum Ruli dipanggil Kipli. Ruli. Gara-gara Kipli Ruli. Awalnya dulu tuh saya kan awal dari ke Jakarta tuh. Nggak langsung cerita aja. Asalnya dari Jakarta? Enggak, saya asalnya dari Jawa Tengah. Ngapak? Purwokerto. Ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Orang ngerti blas. Orang diapak-apakna mewek dewek. Oke. Aslinya Purwokerto saya mbak. Umur? Aduh, berat kalau nanya umur nih. Biar tahu dong fans-fansnya. Kira-kira berapa umur saya? 37 tahun. Hah? 37. 52. Kok 52? Ayo dong, vote. Bukan. Enggak. 30-an. Belum 30? Udah 30. Okay. Kepalanya bener, cuma buntutnya salah. Pokoknya tahun ini umur saya angka yang sama. 33. Iya. Bagi 100 tuh. Kan bener. Enggak, Mbak. Itu mah konten di sosial media bagi 100. Teman-teman yang belum tahu, tapi banyak yang udah tahu dia ya. Enggak juga, Mbak. Enggak semuanya. Ini seorang guide. Hari ini di Raung, besok bisa di gunung lain, besoknya bawa ini, besoknya lagi bawa ini. Udah bersertifikat halal SNI. Kok bisa-bisanya sertifikat halal? Kalian yang mau ke gunung hubungi dia. Nanti aku tulis sih gede di sini. Bagi berapa persen gitu ya? Aman, yang penting cincai. Oke. Terus, Mbah, ceritain dong kenapa awal mula bisa di branding kamu adalah seorang Mbah Kipli, padahal usianya masih muda. Betul. Terus dari konten-kontenmu nggak ada yang mencerminkan kamu adalah seorang yang bijaksana yang harus diembahkan gitu. Kenapa gitu?
Untuk panggilan ya, awalnya sih Mbah belum ada nih. Iya. Awalnya Kipli. Heeh. Karena dulu awal kerja di Jakarta, rambut saya potongannya, tahu kan film Kiamat Sudah Dekat? Nggak tahu. Waduh, Aku nggak pernah nonton yang gitu-gitu. Takut. umur 90-an harusnya tahu. Nggak, Enggak, aku- itu judulnya doang Kiamat Sudah Dekat, tapi nggak serem, Mbak. Ceritanya lucu. Oke. Iya, Oh. ada tuh di situ karakter namanya Kipli. Dia dengan gaya rambut kayak gini, kayak Ultraman. Hmm. Kan zaman dulu tuh booming-boomingnya anak 90-an rambut gitu tuh. Nah, dulu saya tuh awal di Jakarta kerja gitu, rambutnya Kerja pendek. apa tuh? Bisa model kayak gitu tuh kerja apa? Kerja di sebuah toko sepatu. Jadi Boleh kayak gitu sales, ya? boleh. Sales yang penting nggak gondrong. Oke. Boleh lah. Ada tuh atasan saya yang manggil Kipli gitu karena saking miripnya kali ya. Dipanggil Kipli sampai sekarang keterusan. Nanti boleh tuh ya, editor tolong cari itu yang Mbak Kipli maksud. Ya, pasangin Apa di perlu sini. dicari dulu? Oh enggak. Itu Searching tugas aja. editor biar kerja. Itu. Terus? Nah, terus sampai sekarang lama dipanggil Kipli. Nah, belum lama berapa tahun yang lalu dapat julukan lagi Mbah. Hmm. Padahal umur saya masih muda loh, Nah, masa itu. dipanggil Mbah. Kenapa? Nah, itu gara-gara temen saya juga, teman kerjaan. Bukan teman kerjaan sih, dia bos, hitungannya bos saya yang punya trip yang sering saya bawa. Oke. Dia keseringan manggil Mbah, nggak tahu kenapa alasannya. Mungkin dulu saya sering di Gunung Semeru ya, sering pakai pakaian saya yang aneh-aneh gitulah, kayak orang masih muda tapi menunjukkan kayak orang yang udah tua. Dan saking seringnya di gunung mungkin mereka panggil, yang teman saya ini yang punya open trip ini panggil saya Mbah. Sampai sekarang mulai keterusan Mbah Kipli. Akhirnya tim-tim teman-teman manggil Mbak juga. Makanya saya kadang suka nggak enak kalau di suatu daerah ada yang manggil Mbah, padahal dia umurnya lebih tua dari saya, Mbak. Saya yang muda malah dia yang manggil Mbah. Kalau orang nggak ngerti kan dikiranya, oh ini kemampuannya atau ini orang pinter nih. Oh, nggak ada pinter-pinternya. Masa tampang kayak gini pinter? Nggak sih? Itu hanya panggilan aja sih, bukan dalam artian Mbah. Biasanya kan Mbah itu menjurus ke gimana gitu kan, udah orang yang udah tua atau orang yang sudah dihormati, berilmu. Nggak juga sih, nggak tahu kenapa Mbah. Mbah Kipli. Tapi mending sih dipanggil Mbah daripada kakak dong, kan nih kalau di mending gunung daripada cowok dipanggil nenek. Ada ya? Ayo. Ada. Sama aja contohnya gini. Saya panggil mbaknya Mas nggak mungkin kan? Kan masih mending dipanggil Mbak. Iya. Nenek Kipli kan nggak mungkin. Tapi biasanya di dunia pendakian tuh kakak loh, semangat kakak. Biar beda sama yang lain. Sejak kapan Mbak Kipli ini naik gunung? Aku pengen tahu banget. Sejak kapan? Kalau untuk sejak kapan dulu naik gunung itu, awal naik gunung itu 2016. Awalnya karena pengen aja atau karena sakit hati banget? Enggak, dulu belum hati. Bukan patah hati, dulu tuh ajakan teman kerja. Teman kerja yang di toko sepatu itu. Kan awalnya iseng-iseng katanya dia pengen nyoba liburan yang lain. Awalnya itu dia ngajakin ke Gunung Prau. Ke Gunung Prau hanya beberapa teman yang sudah sering naik gunung. Kebetulan saya belum pernah, teman saya yang sebagian juga belum pernah. Terus pengetahuan tentang gunung aja masih kurang. Apa yang harus dibawa, apa yang harus dipersiapkan. Modal nekat. Terus peralatan juga belum menggambarkan anak gunung banget lah. Dulu saya pertama naik gunung nggak pakai celana jeans. Celana jeans, jaketnya pakai jaket olahraga klub-klub bola. Sepatu ini pasti ya? Mana? Sepatu sneaker yang buat sekolah itu ya? Iya, tasnya aja masih tas kayak anak buat ke kampus gitu loh. Itu kan merek zaman dulu tahu sih, Alpina. Apa sih yang tipis-tipis tuh? Itu sama sekali. Sempet ya? Sempet ngalamin itu ya? Sempet, pasti untuk yang usianya udah ya bukan muda gimana, yang udah kelahiran 90-an pasti ngalamin hal itu. Kalau sekarang kan naik gunung udah enak ya, Mbak. Misalkan nggak punya rental outdoor udah ada, tinggal lihat. Temen yang udah sering naik gunung ada. Open trip banyak. Terus kita bisa, kalau nggak punya biaya untuk sewa rental outdoor,
punya teman, Bisa tinggal bilang pinjam. aja minjam, terus habis itu yang penting tanggung jawab. Setelah minjam jangan dibalikin aja, nggak dicuci masih kotor kan, Sering terjadi itu. sering terjadi. Nah begitu 2016 awal pertama tuh naik gunung dengan perlengkapan dan pengetahuan yang kurang. Bawa peralatan masak aja masih panci-panci rumah, Mbak. Serius nggak Iya, bohong. Tapi zaman itu memang kayak gitu umum ya. Umum bawa peralatan panci rumah nih kan dari Jakarta, kan mampir ke rumah saya dulu Purwokerto tuh. Dari Purwokerto saya bawa peralatan masak kayak panci itu dari rumah ambil, terus diantarlah sama bapak saya naik mobil ke, waktu itu lewatnya Patak Banteng. Karena jalur yang mudah kan Patak Banteng kan, lewat Patak Banteng. Terus udah bawa logistik banyak, udah bawa peralatan banyak, kita nggak tahu ternyata Gunung Prau via Patak Banteng itu tidak ada mata air. Kita udah Terus gimana caranya? kita udah bawa beras, udah Berasnya bawa pasti ini ya. logistik. Nggak sedikit ya. Berasnya nggak sedikit kan, baru naik gunung tak kelaparan kan. Berasnya nggak sedikit. Nah itu lucu sih Mbak. Terus udah sampai atas itu nggak kemasak berasnya karena nggak ada air. Kita bawa air seperlunya aja kan buat trekking pribadi. Terus kalau buat dimasak semua, masak beras di gunung kan nggak mudah juga kan. Iya. Kalau berhasil ya kita memerlukan air sedikit, tapi kalau nggak berhasil Iya betul. mubazir air itu sampai nggak kemasak, dan makan pun ya seadanya Indomie gitu. Terus waktu itu saya nggak bawa SB. Apa sarung? Udah jaket sama itu. Jaket double sama celana jeans tidurnya. Tahu sendiri kan, Gunung Prau itu terkenal dengan suhu yang sangat dingin. Apalagi di musim kemarau, pasti dinginnya bisa minus. Saya di tenda nggak bisa tidur, Mbak. Tapi kebetulan teman satu tenda saya itu ada yang gemuk. Oh, Berlindung dari teman saya, dan saya peluk cari dia. Memanfaatkan temanmu. Betul, daripada saya mati kedinginan kan gak lucu. Baru naik gunung udah meninggal karena kedinginan, karena kebodohan kita. Itu dari 2016. 2016. Terus sekarang kan udah warawiri di gunung-gunung se-Indonesia, itu butuh proses berapa lama sih, Mbak? Butuh proses berapa? Bisa sampai sekarang jadi seorang guide gunung. Sebenarnya untuk jadi seorang guide gunung itu saya karena efek COVID-19. Sebelumnya enggak? Enggak. Kayak bawa temen atau ayo serkos aku yang handle gitu enggak? Enggak, sebelumnya saya ikut open trip malah. Oh ya, peserta. Peserta. Dulu tuh naik gunung, Mbak, paling sebulan 2 kali. Itu 2 kali itu paling banyak. Ya kalau ya 1 kali 2 kali aja, karena mungkin kan di Jakarta kerjaan suntuk ya. Pengen cari apa itu ya, naik gunung. Pelarian. Terus dan kok pelarian lagi. Dan terus naik gunung itu nyari yang Jumat malam jalan dari Jakarta. Naik gunungnya kan Sabtu Minggu. Iya. Senin sudah kerja lagi gitu. Terus sekarang kan ada makan ya, alhamdulillah. Oh, disediain makan, Mbak? Ya ini jarang-jarang loh kita dapat makan. Jajan ini sama apa nih, Mas? sausnya. Ada sausnya. Sausnya pedas apa manis? Ini ada yang pedas, ada yang manis. Oh. Ada yang asin juga. Semanis. Ada tulisannya juga loh ini. Apaan? C.S. Lewis berkata, ya, kamu tidak dapat mengubah awal cerita hidupmu, tapi kamu dapat merubahnya dari posisimu sekarang dan mengubah akhir cerita hidupmu. Oh, dalam sekali ya. Keren banget makanan di kafe ini, guys. Selamat makan. Keren banget. Makanan aja ada kata-katanya. Iya. Kirain cuma sosial media yang ada kata-katanya. Makan. Sambil makan sambil ngomong. Siap. Saya minum Kalau kopinya ya, dulu Mbak. iya boleh. Kalau dulu makan nggak boleh sambil ngomong. Di sini boleh bebas. Kayaknya nggak afdol kalau ngopi itu nggak ada temennya, Mbak. Mau ngerokok? Iya boleh. dong. Sok atuh. Sok, ayo. Sok. Aku nggak merokok. Boleh merokok. Gitu jadi ceritanya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Nggak modal. Podcast kita tuh nggak modal. Emang harus Nanti gini ya? siap-siap dipalak sama editor. Nanti dipalak lagi sama siapa? Baru kali ini bintang tamu lo dipalakin. Mana rokok saya beli sendiri lagi. Bah, sambil ngomong ya. Terus abis itu kan kerja di toko sepatu. Jadi awal saya kerja di toko sepatu cukup lama.
sorry. Kerja awal bukan toko sepatu. Setelah lulus SMA, saya merantau ke Jakarta. Saya masuk kerja. Pekerjaan pertama saya itu di secure parking. Perusahaan parkir. Iya. Yang ada di mall-mall, tau kan, Mbak? Yang di loket itu. Ya, itu. kadang di loket, kadang parkirin mobil-mobil gitu. Oh, itu sekitar 2 tahun saya kerja di situ. Terus habis dari kerja itu kayak ada kasus. Di pekerjaan ada kasus. Biasa anak muda. Iya, dipecat. Terus habis itu saya nyari kerja lagi, masuk ke sebuah toko swalayan. Sebut aja toko ABC. Itu ya, pokoknya yang kayak atau Indo swalayan. April, kayak Indo April gitu. Superhero itu ya, sebut aja lah. Di Alfamidi saya kerja. Lamaan. Nggak zaman sepil-sepil. Oke, terus. Saya kerja di Alfamidi sekitar 3 bulan. 3 bulan. Lama itu. Kerja di Alfamidi. Lumayan. Terus habis di Alfamidi, saya kerja di Alfamidi tuh nggak lama. Kenapa? Karena saya pengen kerjaan yang di fashion saya, Mbak. Apa itu? Fashion saya itu kayak dunia entertain gitu. Jadi sempet di ini yang berhubungan sama entertain. Sempet. Dari Alfamidi itu saya kerja ikut kakak saya. Kebetulan kakak saya udah lama kerja di dunia entertain sebagai agensi audiens yang mencari audien untuk sebuah acara. Oke. Nah, dari Alfamidi saya ikut kakak saya itu di entertain yang nyariin masa-masa penonton gitu. Penonton bayaran. Iya. Ucak jemur. Hafal koreonya, nanti kita belajar. Nah, itu saya. Iya. Nah, terus? dari pekerjaan dunia entertain itu saya bisa kenal dengan orang-orang hebat sih, Mbak. Kayak produser, tim-tim kreatif sebuah acara TV. Terus artisnya juga saya bisa dekat. Ya itulah relasi-relasi makanya. Makanya ya, nggak heran sekarang tuh Mbak Kipri konten-kontennya tuh sangat menghibur karena dia ada background kerja di dunia entertain. Betul. Mantap sekali. Tepuk tangan dong. Kok aku bayar untuk tepuk tangan di sini ya? Nggak jadi nasi bungkusnya nanti nih, nasi kotak. Gitu. Di dunia entertain itu udah lumayan lama, hampir 3 tahun sebelum COVID. Terus kena ini PHK COVID? Enggak, karena acara TV kan pas COVID itu nggak boleh keramaian kan. Dibatasin keramaiannya, maka kebanyakan acara TV dikurangin. Dikurangin penontonnya. Habis itu saya bertahan setelah COVID dan kerjaan berhenti, tahan berapa bulan di Jakarta. Habis itu mutusin buat pulang ke kampung. Ke Purwokerto. Di Purwokerto juga dapat berapa bulan gitu. Karena saya pikir ya, usia saya waktu itu udah dewasa, diem di rumah, nggak bekerja. Walaupun ada sedikit tabungan yang sebelum COVID saya ada tabungan, nggak enak juga rasanya, Mbak. Sama orang tua kayak nggak enak gitu loh. Tiap hari cuma makan, walaupun keluarga ada usaha sih, toko di kampung ada usaha jagain, iya. Sampai udah sampai tabungan saya habis tuh, masih di rumah, kayaknya mau ngerokok aja susah kan. Saya ngelinting nih, saya beralih ke linting, yang penting bisa ngebul. Makan nggak penting. Makan kan masih ada orang tua kan, saya ngelinting. Tingwe kalau sampai sekarang. Terus sampai orang tua saya ngelihat saya kayaknya kasihan. Saya dikasih uang rokok, saya nggak mau, Mbak. Malu ya? Malu karena udah gede. Mungkin kalau masih usia kayak sekolah gitu masih diterima, kan udah gede nggak mau. Nah, lama kelamaan nggak enak juga di rumah. Saya mutusin buat naik gunung. Naik gunung itu dalam rangka main aja? Main, karena nyobain COVID lama nggak naik gunung kan. Kebetulan di Jawa Tengah ada gunung yang buka dengan peraturan selama COVID itu yang sangat ketat. Kayak misalkan harus surat keterangan sehat, pakai apa itu sih, surat COVID, tes apa itu? Vaksin. Itu ke Gunung Sindoro. Itu ke Gunung Sindoro sama teman-teman aja, Mbak. Sama teman-teman naik. Habis naik turun di situ, saya ketemu anak backpackeran. Ketemu anak backpackeran dari Medan dan dari
Banten. Saya pikir kok enak ya dia backpackeran. Nah, saya ikut dia lah di base camp. Terinspirasi dari anak itu, gimana caranya saya bisa bertahan hidup di gunung itu walaupun cuma di base camp. Nah, saya stay di base camp itu. Di base camp saya stay, saya bantu-bantu warung yang punya base camp kayak cuci piring, kadang masak. Dibayarnya? Nggak dibayar. Cuma dikasih makan? Dikasih makan sama rokok sama tempat tinggal. Itu sudah termasuk anugerah sih Mbak. Walaupun nggak dibayar, kita masih bisa ngerokok, masih bisa makan. Kalau mau internetan ada wifi di situ, masih dapat tempat tidur. Berawal dari situ. Dari situ. Akhirnya memutuskan untuk passionku di gunung. Dari situ terus temanku yang punya trip ini tahu kalau saya itu udah lama nggak kerja, disuruhlah bantu-bantu bawa gunung di sekitaran Wonosobo. Keterusan sampai sekarang. Oh, mantap. Sepi ceritanya ini dalam banget loh guys. Nggak nyimak. Makan. Kayaknya menyedihkan banget. Sekarang itu berarti 2021. Berarti udah 3 tahun. Udah berapa gunung? Banyak ya? Saya nggak kalau ditanya gitu saya nggak pernah ngitungin. Berarti gunung apa yang belum? Banyak juga. Saya nggak pernah ngitungin berapa banyak gunung apa yang, terutama berapa banyak gunung. Kadang kalau ditanyain udah berapa kali naik ke gunung ini, udah berapa gunung yang didatengin, nggak perlu Mbak. Yang penting kita tuh datang ke gunung itu datang dengan selamat dan pulang dengan selamat. Sehat, gitu ya. Itu. Tapi kuat loh Mbak. Bisa seminggu 3 kali raung PP. Obat kuat apa? Pakai obat kuat? Pakai susu? Enggak. Kuncinya cuma satu. Apa? Kebutuhan. Kalau kita nggak butuh mah, kalau kita anak sultan mah udah ngapain? Semua gara-gara duit ya? Iya. Orang yang butuh duit naik terus. Makanya. Pernah nggak ngalami? Kan ini biasa buat tamu. Iya. Kalau tamu kan macam-macam tuh ya. Ada yang hipo, ada yang sakit, ada yang apalah, ada yang nangis-nangis atau nggak kuat putus asa. Mbak sendiri selama pendakian selama ini nih, pernah nggak sakit? Mbah yang sakit terus sampai butuh pertolongan orang lain gitu? Sampai tim lain harus nolongin gitu? Pernah nggak? Pernah. Di mana itu? Itu di Gunung Slamet. Malah di sekitaran rumahmu sendiri sana? Iya, tapi itu untung pas di camp. Jadi udah selesai. Udah turun. Itu posisinya saya udah jadi gate loh Mbak, udah bawa tamu loh. Oh ya? Itu tapi, juga pas bawa tamu? Iya, bawa tamu. Tapi jadi cerita gini, kita udah selesai summit, turun. Kan biasanya kalau summit kan otomatis bangun dini hari ya. Tidur berapa jam, bangun kan ngantuk lagi. Kalau kalau turun sampai camp lagi pasti ngantuk ya. Saya udah ngasih makan ke peserta udah packing, udah siap turun, peserta udah pada turun. Saya dan tim itu tinggal ngebongkar tenda. Nah kebetulan sambil nunggu santai itu saya tidur. Bangun tidur kok kepala pusing, kayak mau pecah. Sampai saya tidur lagi tuh, akhirnya saya mutusin buat saya sendirian diem di itu dulu. Sampai ngenakin kepala, diem. Kalau di Gunung Slamet kan pos 5-nya itu ada shelter. Diem di shelter sampai bener-bener kepala enak, baru saya turun sendirian sore. Tapi di jalan baik-baik aja? Baik-baik aja. Karena udah dikasih obat sama warung yang jualan di situ, kan ada warung tuh di sekitaran shelter, udah dikasih obat. Habis itu saya buat tidur enteng, ya udah turun daripada saya nginep semalam lagi di situ nggak ada siapa-siapa. Ya, keren loh. Mbah Kipli keren banget. Dengan perawakan yang kecil ini, ya kurus, krempeng ini, tapi dia luar biasa. Kalau nyimak story-nya ya, nanti Instagramnya di sini, ada di sini nih. Kalau nyimak story-nya dia sekarang turun. Besoknya udah ini sunrise. Dia ini termasuk pengendali angin, pengendali matahari. Kalau naik sama dia, mau kau di jalan hujan badai, kau kayak apapun di puncak pasti cerah. Sebenarnya bukan pengendali badai atau matahari ya. Sebenarnya juga bukan kepercayaan atau apa ya. Sebenarnya masalah cerah nggak cerahnya gitu, kita itu terkadang harus pandai membaca situasi. Penting ya. Kan sekarang ada udah zaman udah canggih. Iya. Kita bisa ngeliat perkiraan cuaca.
di suatu gunung itu biasanya hujannya jam berapa. Kan ada itu kan tertera kan. Walaupun kadang tidak tepat dan suka meleset, tapi kebanyakan melesetnya sih. Kita harus percaya juga sih dengan ini. Yang kedua ya pasrah aja. Karena kita sudah sering belajar juga dari yang udah-udah kan. Oh, ini saking seringnya naik ke gunung itu kan kita harusnya udah belajar. Jangan cuma naik gunung aja. Kalau cuma naik gunung iya, naik gunung doang mah babi hutan juga naik gunung, Mbak. Kita harus belajar nih. Kita bulan ini udah pernah gunung ini nih. Nah, tahun berikutnya kita datang ke gunung yang sama di bulan yang sama harusnya kita udah ngerti nih. Tanggal segini nih hujan biasanya begini, begini cerah gitu. Kadang juga heran, saking seringnya saya dapet cerah nih. Nah iya. Orang kadang mikir, buset ini enggak ada kayak gitu. Cuma ya intinya percaya dan belajar dari masa lalu juga. Enggak ada pakai apa-apa saya kok. Aman. Aman, Des. Terus ini kalau di gunung, kan itu gunung Indonesia nih, warga 62 nih kan apa-apa dihubungin sama yang mistis-mistis. Nanti ada kejadian apa yang disalahin, pertama saya tanya. Betul. Ya, apa dikit, nanti nyari peramal, penerawang gitu-gitu loh. Kalau Mbah pernah nggak ngalami kejadian mistis kayak gitu? Ngalamin kejadian mistis? Dulu pernah sekali, tapi ini antara mistis dan lucu sih ya, Mbak. Dulu pernah itu di Gunung Prau. Prau via Wates. Itu udah Covid juga sih. Belum rame-ramenya Gunung Prau via Wates. Kita itu bersebelas habis naik Gunung Sumbing. Di base camp Garung, kita mutusin buat tektok ke Gunung Prau via Wates sore hari. Berarti sampai atas udah malam. Ya, kita jalan dari Garung itu sekitar jam 1. Karena kan habis turun dari Sumbing kan, istirahat sebentar. Karena ajakan temen bersebelas, dan itu temennya pun baru kenal di situ. Karena biasa pendaki kan di base camp kenalan. Nih abis ini mau kemana nih? Oh mau ke sini nih. Oh yuk gabung bareng. Nah kita jalan dari base camp Garung itu naik pick up menuju base camp Gunung Prau via Wates. Itu kurang lebih 2 jam. Kita sampai di base camp Gunung Wates itu sekitar jam 3. Jam 3 kita santai dulu di base camp Wates. Jam 4:30 kita baru trekking. Jam 4. Menjelang maghrib. Jam 4 kita trekking naik ojek sampai pos 1. Awalnya biasa-biasa aja. Sampai pos 1 kita bersebelas sampai atas. Nggak nyampe sampai pos 3 itu udah mau maghrib. Karena nggak begitu lama kan buat Prau via Wates itu. Apalagi kalau untuk yang sering naik gunung pasti cepat. Kebetulan juga tektok beban nggak banyak. Sampai camp 3 itu menjelang maghrib. Di camp 3 kita istirahat, ada yang lanjut buat sampai ke atas. Kebanyakan sih istirahat di semua sampai camp 3 aja. Karena pas itu kebetulan cuacanya kabut, udah gelap juga. Nah pas kita turun tuh, udah bersebelas lagi kumpul di pos 3 lagi, kita turun. Kita turun sampai pos 1, yang awalnya pas naik dari base camp ke pos 1 tuh naik ojek. Nah dari pas turunnya dari pos 1 sampai base camp kita jalan kaki. Pas jalan kaki saya sama rombongan berapa orang ya? 4 orang. Itu udah jalan paling depan. Udah sampai di perkampungan warga. Saya kan orangnya jahil ya. Kebetulan ada belakang saya itu ada berapa rombongan yang masih di belakang saya. Saya ngumpet ke kebunan warga, ke semak-semak. Habis itu saya kagetin teman-teman saya. Wow, itu lucu banget sih. Dari yang serem, ada teman saya yang tampaknya serem, sampai dia loncat. Cowok-cowoknya pada ketakutan semua, sampai ada yang lari. Dan ada satu teman saya cewek. Saya nggak tahu kalau anak ini tuh punya kelebihan. Indomie dan nggak bisa dikagetin. Oh gitu. Kalau dikagetin dia bakal kemasukan. Oh seketika? Iya. Pas saya kagetin, wah, dia diem berapa detik, habis itu dia dibengong, badannya kaku semua. Bukan kaget terus dia punya penyakit gitu. Bukan, itu saya jujur udah ketakutan, Mbak. Udah ketakutan, diem, habis diem berapa detik, jatuh. Untung langsung ditangkap sama teman saya. Ya. Saya sampai kalau enggak mungkin bisa ada yang kebentur,
bahaya itu. Saya sampai takut, saya kepikiran, saya pegang-pegang itu badan kaku semua. Kaku, bener-bener kaku. Keras kayak batu gitu loh Mbak. Gimana sih kayak batu keras mematung ini. Gini. Mematung gini. Gitu Terus ya? sampai takut. Sampai udah ada yang biasalah kalau udah gitu pasti ada aja orang panik yang ya, semua ada bukan ini. panik. Ada orang yang mulai mengeluarkan kesok tahuannya ini. untuk memegang agar dia keluar. Oke. Mengeluarkan ini ya. Iya. Ayat-ayat atau apa gitu ya. Pas itu takut. Lama kaku. Terus kelamaan kan bingung juga ya. Terus teman saya ngubungin orang base camp. Dan orang base camp itu pada naik. Sampai orang yang dituakan di gunung, di base camp itu, di Via Wates itu naik. Orang yang dituakan dalam diartikan ya yang sesepuh situ lah. Naik. Iya, sesepuh situ naik ngebantu kita. Akhirnya dia naik, nggak berapa lama dia tolongin teman saya siuman. Nggak langsung siuman gitu sih, siuman kakunya hilang, apanya hilang. Matanya udah buka. Udah mau di itulah, udah badannya udah enak. Habis itu dibawa naik motor turun sampai bawah. Sampai bawah baru bener-bener dia sadar walaupun masih jet lag lah. Pas ditanyain kenapa, katanya pas saya kagetin itu yang dia lihat bukan saya Mbak. Serem loh gak. Yang dia lihat bukan saya. Apa tuh? Yang dia lihat tuh anak kecil. Hah? Tuyul? Iya, anak kecil tapi mukanya tua. Oh ngeri. Itu, dia lihat itu. Karena ternyata dia sebelumnya pas di pos 2 juga sudah dilihatin dan diikutin. Karena pos 2 Gunung Perahu Via Wates itu karena emang dia nggak boleh ngecamp di situ. Itu namanya pos. Sebenarnya udah ada peraturan itu ya. Pos Taman Suropati. Emang nggak tahu sih awal ceritanya di pos itu kenapa, karena bisa dibeli peringatan gitu. Gitu jadinya. Mungkin ada petilasan atau ya nggak tahu juga gitu lah ya. Itu hanya orang-orang sekitar situ yang tahu. Kita nggak mau ngartikan, takut salah kan. Gitu. Tapi jadinya. Mbak Kipri sendiri percaya nggak sih gitu-gitu? Atau sebenarnya kan banyak ini statement katanya orang yang kesurupan itu sebenarnya cari perhatian, sebenarnya kayak gitu. Percaya nggak kalau memang orang kesurupan tuh bener-bener gitu? Nggak percaya. Secara pribadi percaya itu nggak 100%, nggak 100%. Nah, tapi jujur nih Mbak, ada satu lagi. Saya pernah menyembuhin orang yang kesurupan di Gunung Sumbing. Saya sampai bicara sama yang ada di dalam dia. Ini serius, aku nggak bohong. Saya nggak bohong, serius. Berarti kau memang pantes loh dipanggil mbahnya, bisa berkomunikasi gitu. Enggak. Berdasar apa? Tiba-tiba, oke, aku bisa nih. Nggak tahu, emang karena sebelum naik gunung juga udah kan, kalau orang Jawa ya di kampung gimana sih Mbak? Pasti sesepuh dan nenek cicitnya pasti ya tahulah. Walaupun kadang orang mau percaya nggak percaya, tapi yang pertama tetap harus percaya sama Tuhan. Karena kita kan hidup juga berdampingan. Ada kita sebagai manusia dan juga ada hantu. Karena Tuhan tidak menciptakan hanya manusia kan, alam dan seisinya Tuhan ciptakan. Itu pernah di Gunung Sumbing. Jadi habis turun summit ada peserta cowok, dia gemuk. Dia turun sampai pos 3 tempat kita ngecamp, dia pingsan. Awalnya dia emang punya penyakit asma. Awalnya emang orang teman-temannya dia pingsan karena asma. Habis dia pingsan karena asma, habis itu dia matanya melotot. Kaku lagi badannya. Mata melotot, kaku lagi badannya. Semua pada takut kan, bingung ini kok asma gini. Ya udah ditolongin. Ya udah, saya bukan dengan kesombongan saya ya. Soalnya cuma niat saya ngebantu. Karena itu peserta saya, tanggung jawab saya. Saya datangin, saya pegang. Saya nggak baca apa-apa Mbak. Serius nggak baca apa-apa. Saya cuma, yang saya sering lakuin ini cuma saya bilang satu. Assalamualaikum. Maaf kalau ada salah teman saya minta maaf. Saya minta maaf kesalahan teman saya. Kalau misalkan teman saya ada salah di sini. Terus habis itu dia ngejawab dengan suara bapak-bapak. Bukan suaranya si aneh ini. Bukan, itu soalnya anak muda ini Mbak. Umurnya masih di remaja.
Dia jawab dengan suara bapak-bapak, kakek-kakek bapak gitu lah. Temenmu, dia marah, temenmu di sana di atas pos 4 dia kencing. Oh gitu. Dan kencingin sebuah batu. Tanpa lihat-lihat, mungkin dia juga nggak ngerti tahu, itu dia kan batu, baru pertama ke swimming juga apa ya. juga ya. Dia kencing di batu itu. Terus habis itu ya sudah, saya juga bilang ya udah, kalau emang teman saya salah, saya minta maaf sebesarnya, ini teman saya, tolong jangan ganggu lagi ya. Ya udah, habis itu ya udah, dia kayak awalnya tetap nggak terima. Ya udah, saya minta maaf sekali lagi, ya udah jangan ganggu ya, minta maaf, saya minta maaf. Habis itu ya udah, dia nggak lama sadar lagi dan udah nggak kaku. Nah habis setelah itu saya mau ngeyakinin, saya tanya porter yang orang lokal situ asli, ini tadi kencing sembarangan di atas pos 4 dan dia ngencingin batu, makanya yang di situ nggak suka. Kata orang porter lokal itu emang sering di situ katanya, di atas pos 4 itu kalau ngencingin batu itu ya pasti kayak gitu kejadiannya ya. Karena sebelumnya entah beberapa minggu ada kejadian gitu juga. Yang parahnya, yang sebelum kejadian saya itu dia sampai ke base camp baru sadar. Iya, baru masuk kali base camp. Oh gitu. Oh seru guys. Hati-hati loh ya, harus ini tole-tole, harus jaga kearifan lokal, nggak boleh sembarangan. Kalau ini bahkan banyak sekarang stay-nya di Raung. Kalau cerita di Raung dong, horor-horornya atau pengalaman-pengalamannya gitu. Soalnya aku juga belum pernah ke Raung, nggak tahu kayak apa Raung. Ini yang udah ini sama di Raung, saya juga kayak di Sumbing. Oh, kejadiannya pasti mirip-mirip gitu. Sekali saya pernah, dan kebetulan pas itu saya nggak ikut summit, Mbak. Saya nggak ikut summit karena capek mungkin ya, karena ada temen yang udah biasa nge-backup summit juga, gate lokal sana. Saya nggak ikut summit karena saya masakin buat peserta yang turun nanti. Saya diem di camp 7. Udah diem tuh jam subuh lagi tidur asik. Ada temen base camp lain lah, cuma dia batet juga. Ngebukain, Mbah, apa? Itu pesertaku sakit, kenapa? Di mana? Di camp 8. Dia awalnya bilang hipo. Itu mah cuma kedinginan. Terus tak kasih kompor sama nesting sama air sama garam sama gula sedikit, tak suruh bikinin oralit. Suruh bawa nih, bikinin ini ke camp 8. Ya udah dibawa. Habis itu dia pulang lagi. Bang, makin parah. Apalagi ini makin parah. Terus orangnya di mana? Udah dibawa turun ke camp 7. Tendanya kebetulan saya di bawah, saya di atas. Bawa turun camp 7. Saya nyamperin ke tendanya, saya lihat, saya pegang, gitu lagi dia. Oh, minum dulu, tegang. Minum dulu. Dia gitu lagi, saya pegang, marah lagi, Mbak. Serius. Dia marah lagi, saya bilang, nggak, pasti saya nggak baca doa ada apa-apa, seperti kayak biasa yang saya lakuin di Sumbing kayak gitu. Saya bilang assalamualaikum, permisi, maaf kalau teman saya ada salah, namun jangan ganggu ya. Dia datang ke sini cuma mau silaturahmi, mau main, gak ada niatan ganggu. Kalau emang ada salah mungkin dia nggak sengaja, nggak tahu apa-apa, mohon jangan ganggu. Cuma bilang gitu aja. Udah dia jawab. Kalau yang di Raung nggak, cuma melotot-melotot aja dia, kayak mau ngelawan gitu. Nah habis itu ya udah, habis itu ya nggak lama ciuman, istirahat. Habis itu teman saya yang gate ini saya suruh lanjut ke puncak karena kan tanggung jawab tamunya kan nggak mungkin hanya karena satu orang, tamu yang banyak ini terbengkalai kan. Dia lanjut nemenin yang summit. Habis itu yang ini saya jagain sampai pagi. Alhamdulillah sampai dia turun summit udah enak. Dia udah mau makan lagi. Ya udah gitu sampai teman saya aja bingung. Kenapa sih kok bisa gitu? Enggak, saya juga nggak tahu apa-apa dia mah, serius. Itu serius. Tapi kalau misalnya aku di situ, Mbak Kipli itu meyakinkan banget loh kalau ini seorang ini orang pinter nih. Bukan. Enggak, itu kebetulan. Anggap saya itu kebetulan. Karena orang pintar akan kalah sama orang yang
kebetulan atau beruntung. Iya benar. Bener kan? Harus beruntung gitu. Kalau pinter nggak keberuntung mah nggak bakal. Iya betul. Nah, kalau bicara mistis-mistis ya nggak ada habisnya ya Mbak ya. Betul, Soalnya betul. semua gunung di Indonesia tuh pasti punya cerita mistisnya masing-masing ya. Tapi buat teman-teman juga nih, Hmm. jangan mistis itu menjadi patokan ketakutan. Karena bahaya sesungguhnya itu bukan hal mistis. Iya. Karena bahaya sesungguhnya itu ketidaktahuan kita tentang gunung itu dan ya punya ketidaktahuan kita lah. Karena yang nyata itu kayak misalkan kedinginan, Hipo, kita harus gimana cara ya. itu. Daripada mistis mah, tolong yang udah pernah di gunung ketemu setan langsung disenggol apa Hey tiba-tiba bro, jumpa lagi gitu ya kan tiba-tiba ya. dituntun setan, tolong ya DM saya pengen tahu. Karena nggak mungkin. Itu halusinasi. Karena kita udah capek, udah lapar, jadi pikiran kita tuh kemana-mana. Harus positif pokoknya ya. Positif. Oke. Mbah, ini udah berarti dari 2016, sekarang udah 2024. Sampai kapan mau naik gunung nih? Sebenarnya saya udah jenuh, Mbak. Jadi guide gunung udah jenuh. Sebenarnya saya udah jenuh, tapi gimana lagi di usia saya yang segini buat mencari pekerjaan itu rasanya hal yang nggak mudah. Iya, dengan persyaratan di negara kita yang kayak gitu ya. Kecuali kita punya orang dalam, pasti akan mudah. Berarti belum tahu nih sampai belum kapan? Tahu, saya cuma bisa ngejalanin, menikmatin dan bersyukur. Mantap lah itu. Harus bersyukur. Kalau ditanya capek, ya capek. Pasti capek, nggak bohong orang naik gunung. Porter yang sering naik gunung ditanya nggak capek itu nggak capek. Cuma kadang orang tanya nggak capek itu hanya gengsi. Gengsi mengalahkan rasa capek itu. Takut biar kelihatan lemah. Enggak, ngapain, capek mah capek aja. Nggak mungkin orang tidur aja kadang capek. Apalagi guide harus udah mendakinya sendiri capek, harus ngendel orang, menjaga dia sampai turun selamat, sehat dan semua ini. Keren sekali. Semoga banyak lagi gunung-gunung yang bakal didaki di 2024, tetap sehat, semangat. Amin. Terus sekarang sekarang kan banyak banget Mbak pendaki konten, pendaki musiman, pendaki apa lagi? Pokoknya pendaki yang hanya ikut-ikutan demi konten lah. Korban sosial media. Nah, itu gimana tanggapan seorang Mbah Kipli buat fenomena ini? Sebenarnya sih nggak salah. Kalau nggak salah, misalkan ada orang yang belum naik gunung nih, dia lihat sosial media. Habis itu dia jadi pengen dadakan lah kan, karena korban sosial media. Nggak salah sebenarnya, selagi dia mau mempelajari dulu gunung apa yang mau dituju, terus karakter gunung itu gimana, apa yang harus dipersiapkan, dan pokoknya itu aja sih, apa yang harus dipersiapkan, dan olahraga sedikit aja, entah dia jalan di komplek, entah dia lari-lari kecil, nggak apa-apa. Yang penting itu yang harus diketahui. Jangan kita udah korban sosial media, kita naik gunung kita nggak mau cari tahu apa yang harus dibawa, apa persiapannya. Ya udah, yang terjadi hal yang tidak kita inginkan terjadi pasti. Benar. Banyak kejadian itu menimpa orang-orang yang nggak safety, nggak siap, betul, pengetahuannya. Buat kalian yang pengen baru pertama naik gunung, mending pakai jasa open trip nggak sih Mbah? Betul. Sekarang jasa open trip sudah sangat banyak dan memudahkan kita. Terus kalau misalkan kita nggak punya alat pun kita bisa sewa. Iya. Kita tinggal bayar. Kita misalkan jalan dari mana, kita tinggal duduk manis, kita masak dimasakin, barang dibawain, ada yang ngejagain. Harusnya sih kalau open trip itu lebih aman ya, daripada kita baru awal naik gunung. Apalagi kalau naiknya sama teman-teman yang baru naik gunung juga, itu sangat bahaya. Kecuali kita awal naik gunung, sama terus kita senior, ngajak 1 atau 2 orang yang udah sering naik gunung beberapa kali, yang lebih pengetahuannya lebih itulah, insya Allah juga aman juga. Kalau dari segi biaya open trip lebih terjangkau atau lebih mahal? Sebenarnya kalau untuk segi biaya itu tergantung gunungnya. Raung nih, Raung. Karena ini Mbak kan sekarang lagi stay di Raung. Kalau untuk Raung lumayan, tapi kan ada paket-paket harga juga, mulai kan. Ekonomis sampai eksklusif, mulai dari yang ya, termurah sampai yang paket all in, kita tinggal bawa barang pribadi aja ada. Okay. Makanya sebenarnya tuh Gunung Raung nggak ekstrim.
Bener nih. Serius, cuma biaya dan waktunya aja. Ya kan? Tapi kan dari video-video orang itu yang kelihatannya jembatan Sirotol semua yang kelihatan di sosial media itu belum tentu sama dengan ada yang di dunia nyata. Ini sekalian promo yang ini biar orang tertarik ke Raung nggak? Jujur Mbak, jujur. Niatanku lama di Raung, aku pengen ngurangin ngurangin julukan Raung itu gunung terekstrim. Ekstrim memang ekstrim. Selagi kita mengikuti perintah atau anjuran dari gate lokal sana, insya Allah aman. Sebenarnya nggak ekstrim kalau kita nurut, kita pakai gate lokal, kita pakai alat, nggak ekstrim. Bahkan daripada Gunung Raung sama gunung yang tidak berpredikat ekstrim, yang sering terjadi kecelakaan itu malah gunung-gunung yang gitu ya. Karena saya pernah dapat kata-kata dari teman saya nih Mbak, sesuatu yang lebih bahaya, dia sistem keamanannya akan lebih kuat atau lebih diamankan. Contohnya pesawat terbang sama sepeda motor. Iya. Bahayaan mana? Bahayaan motor. Pesawat terbang. Iya, resikonya jatuh ini ya. Resiko kecelakaannya lebih besar. Tapi yang sering kecelakaan mana? Motor. Ya kan? Karena pesawat itu udah safety-nya udah sangat. Itulah. Gitu ya. Jadi buat yang mau ke Raung itu nggak serem deh. Lagi kalian mau pakai jet lokal dan ngikutin aturan main di Gunung Raung. Ke Raung 2024. Keyakinanku bertambah 1% setelah ketemu Kifli. 1% aja. Sampai sekarang belum berani aku ke Raung. Oke, Mbak, kan ini kan sering banget konten-konten, quote-quote nih, ya kan, yang patah hati, pecinta-cinta apalah itu. Dan itu banyak banget like-nya, banyak banget yang repost gitu. Sengaruh itu loh kontennya Mbak itu ke pendaki-pendaki zaman sekarang. Itu gimana perasaanmu? Jujur ya, saya ngonten itu kadang nggak berekspektasi berlebihan, nggak bakal nyangka sampai rame itu. Kan awalnya ngonten kata-kata. Itu dulu awal kata-kata itu di Gunung Semeru 2020 apa 2021 gitu, saya lupa tahunnya. Karena terinspirasi dari banyak konten kata-kata, kok di gunung belum ada yang bikin gini ya, pengen nyoba bikin yang lain di gunung. Karena kan kebanyakan konten gunung kalau nggak video estetik ya, video orang jalan dengan view pemandangan, habis gitu dikasih backsound. Iya kan? Misalnya yang ini ya, kalau nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak menyalahkan itu. Tapi saya pengen cuma nyari yang beda aja gitu. Ternyata viral. Iya, habis itu saking itunya kalau orang ketemu pasti mintanya kata-kata. Kata-kata hari ini Mbak. Bingung, nggak semudah itu. Masa ditodong langsung. Dikira saya Mbak Google. Tapi keren. Aku pernah itu sampai di repost berapa akun-akun gunung besar tuh, ya kan? Keren deh. Oke deh, podcast kali ini kayaknya nggak cukup kalau cuma sejam 2 jam. Semoga next time kita bisa undang Mbak Kifli lagi dengan cerita-ceritanya yang lebih. Banyuwangi Malang insya Allah deket. Iya, cuma 8 jam. Nggak nyampe kemana saya Mbak, 5 jam. Naik mobil tol terus nggak nyampe. Gampang nanti. Oke Mbak Kifli, semoga 2024 ini pendakian Raungnya makin ramai. Amin. Tetap sehat. Amin. Semangat. Amin. Tripnya sukses. Amin. Oke. Yang terakhir banget nih, kata-kata dong buat Malang pada malam hari ini. Malang. Ya, Malang. Kita lagi di Malang. Hari ini, kata-kata malam ini. Oh iya, kata-kata malam ini buat Malang. Ya. Malang itu ada singkatannya. Apa itu? Ada kepanjangannya. Manis di awal, ujungnya dibuang. Tepuk tangan kau. Manis di awal, ujungnya dibuang. Ada yang pernah ngalami. Oke deh, kita ketemu lagi di podcast. Podcast lagi, pasti menginspirasi. Thank you, Mbak.